Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui atau dengan cara mempelajari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan ini tinggal mungkin beberapa hari lagi, ya, barusan dijelaskan, ya, kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, ya, yang mana, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Di antara seseorang yang mengorbankan atau mengeluarkan hartanya untuk berkurban, ya, yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau yang dilihat oleh Allah itu bukan dari uang yang kita berikan, tetapi Allah ingin melihat ketakwaan di antara kita masing-masing, bukan nilainya, tetapi sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak di antara kaum muslimin mungkin yang hartanya lebih banyak daripada kita banyak, tapi mereka tidak memiliki ketakwaan. Akhirnya apa? Enggak mau mengeluarkan uangnya untuk sedekah melalui hewan kurban. Nah, berarti apa? Beruntung kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kurban. Ini diantara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusannya nominal, ya, tetapi urusannya adalah sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan, ya, para sahibul kurban yang mereka menginfakkan hartanya atau mengeluarkan hartanya untuk, ya, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salah satu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya, yaitu adalah kurban. Ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang setiap pagi didoakan oleh malaikat tentang keberkahan dan tambahan harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, ya, dua malaikat yang setiap pagi itu, ada dua malaikat setiap pagi itu apa? Yang pertama mendoakan kebaikan, yang kedua mendoakan keburukan. Mendoakan kebaikan seperti apa? Mereka mendoakan, kita tahu, ya,
doanya malaikat itu adalah doa yang mustajab atau diijabah atau dikabul atau dikabulkan. Apa yang didoakan oleh malaikat itu? Ya Allah, ya, berikanlah gantinya, berikanlah keberkahan dan ganti yang lebih baik lagi bagi siapa? Bagi orang yang dia mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah alias sedekah atau salah satunya kurban. Kemudian malaikat mendoakan lagi kebinasaan bagi siapa? Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah siapa itu orang yang dia memiliki harta tapi dia bakhil alias pelit, nggak mau disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang didoakan oleh malaikat mendapatkan keberkahan, ya, dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini, ya, kita akan berbicara tentang, ya, sebetulnya dua pembahasan, ya, keluarga dan surga, kan begitu, ya, keluarga dan surga. Ya, kadang kita juga sering ya harus sering ditanyakan kepada diri kita masing-masing, ya, ketika kita membangun rumah tangga, ya, menjalani rumah tangga itu kita tujuannya untuk apa, kan begitu. Ya, apa selama ini tujuannya hanya sekedar, maaf ya, hanya sekedar syahwat saja, atau hanya sekedar niatan lain saja, atau misalkan kita memang nikah itu memang membangun rumah tangga ini memang pengen kita sama-sama dengan pasangan kita dengan keluarga kita, istri kita, anak kita dan keturunan kita, bahkan bapak-bapak kita menginginkan dikumpulkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada yang tidak mau, pasti semuanya mengharapkan itu. Ya, tidak ada yang di dunia ini, ya, yang tidak mengharapkan berkumpulnya kita dengan keluarga. Di dunia saja kita berharap berkumpul, apalagi di surga. Apalagi Nabi SAW dalam sebuah riwayat menjelaskan, adatu li ibadis solihin, aku menyediakan bagi orang-orang yang soleh ini kenikmatan yang ada dalam surga itu seperti apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenapa kita betul-betul mengharapkan ingin berkumpul dengan keluarga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin sama-sama menikmati kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang selama ini tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita bisa bayangkan betapa indahnya dan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya, dalam surat Al-Insan, saking lezatnya, saking indahnya, saking menakjubkan apapun yang disediakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap pojok, setiap tempat kamu akan mendapatkan kenikmatan. Coba bayangkan, apalagi kalau kenikmatan itu kita nikmatin nggak sendirian, tapi dinikmati dengan keluarga kita masing-masing. Tes ada? Oh iya, bismillah, double aja. Oh iya. Nah, artinya kenapa kita mengharapkan? Karena memang, ya, setiap kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, sesuatu yang memang apa namanya tidak pernah kita bayangkan betapa nikmat dan lezatnya. Ya. Artinya, ya, ini salah satu motivasi yang menjadikan kita ingin berkumpul di surganya kelak atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan, kan begitu. Kalau surga saja di dalamnya berbagai kenikmatan yang tidak kita bisa bayangkan betapa nikmat dan lezatnya kenikmatan yang ada di dalamnya, sama dengan siksaannya. Siksaan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya kelak
itu juga sama siksaan yang tidak pernah kita bayangkan, begitu dahsyatnya siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana menjelaskan kepada kita semuanya tentang salah satu hal yang pasti dilewatin oleh setiap manusia, mau dia beriman, mau dia orang kafir, mau dia orang yang beriman ataupun munafik, semuanya akan melewati sesuatu yang yakin dan pasti harus kita yakini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda menjelaskan kepada kita semuanya, summa yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahri jahannam. Salah satu yang akan kita lalui, yang akan kita lewati, kata Nabi SAW, ketika Allah membentangkan jembatan yang dia dibentangkan di atas neraka jahanam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru. Ya Rasulullah, sebetulnya jembatan yang seperti apa yang dibentangkan di atas neraka jahanam? Sifatnya itu seperti apa? Maka Nabi SAW menjelaskan, madhadatun mazillatun alaihi khototifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun. Jembatan yang akan dilewati oleh kita, ya, oleh setiap manusia ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah jembatan yang sangat tipis, ya, yang sangat licin. Sebagian ulama ini berpendapat, ya, itu saking tipisnya jembatan tersebut itu, sebagian, ya, meskipun sebagian ulama juga ada mendhaifkan, Allah alam bisawab, ya, itu diantara sifatnya jembatan tersebut saking licinnya itu atau saking tipisnya itu seperti rambut manusia dibagi 7. Coba bayangkan, ini rambutnya udah tipis ini, dibagi 7 saking tipisnya. Sifatnya apalagi? Licin dan menggelincirkan, ya, udah licin, ya, sesuatu yang licin itu pasti akan tajam, yang tipis licin pasti tajam, ya, seperti apa? Seperti silet, ya. Silet kan nggak tebal, ya, artinya tipis, ya, tapi tajam banget. Nah, artinya apa? Jembatan tersebut sifatnya apa? Dia licin, tajam, menggelincirkan, kemudian di atasnya ada besi pengait, yang di besi tersebut banyak duri-duri, kemudian di ujungnya itu berbentuk bengkok, ya. Jadi kalau ada orang yang lewat, pasti si besinya itu, nah bahasanya tuh, ya bergelantungan gitu, ya, bergoyang lah. Setiap orang yang lewat, besi yang penuh duri, yang tajam, kemudian ini selalu, artinya besi itu bisa mengait siapapun yang melewati jembatan tersebut. Udah gitu apa jembatannya licin, tajam. Mana? Pakai ini, ya. Licin, tajam gitu, ya. Saking tajamnya apa? Saking tajamnya jembatan tersebut, setiap kaki yang ditempelkan di atas jembatan tersebut, maka kaki seorang pun pasti akan terbelah, saking tajamnya jembatan tersebut, ya, yang kita kenal sirat. Tajam, licin, menggelincirkan, di atasnya besi pengait dengan berduri dan yang lainnya. Gak ada orang yang bisa selamat di situ. Gak ada orang yang bisa mampu melewati jembatan tersebut kecuali adalah orang-orang yang dia mempersiapkan amalannya di masa hidupnya. Dia memperbaiki amalnya, memperbaiki keimanannya, dia senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan jembatan tersebut dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, ada juga yang terjatuh dulu, ada juga yang jalannya ngesot, ada macam-macam lewatnya. Ada dia harus juga terkait dulu dengan besi, ada
ada harus jatuh dulu. Bahkan ada di antara manusia yang dia berjalan itu seperti angin, ada juga seperti buruk, seperti halilintar, langsung dia bisa melewati jembatan tersebut. Jembatan tersebut di atas neraka jahanam sebelum kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jembatan ini semuanya akan pasti kita lewati, tetapi di sana karena tidak semuanya bisa melewati. Bahkan kita yang selama ini memiliki istri, memiliki anak, memiliki pasangan, memiliki keturunan, itu belum tentu bisa kita akan melewati dengan selamat dan kita sama-sama akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah kalau kita tahu dengan itu, kalau kita tahu kita semuanya ini tidak mungkin bisa ketemu lagi dengan keluarga kita, ya, bisa jadi kita bertemu atau tidak bertemu juga. Bahkan ketika terjadinya goncangan hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat An-Nazi'at, ya, fa idza ja'atis sakha atau abasa, ya, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan malaikat untuk apa? Untuk meniupkan trompet sangkakalanya. Ketika diperintahkan untuk ditiupkan, kiamat itu terjadi, setiap kita lari masing-masing, gak ada yang peduli sama kita sama sekali. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Kita akan berpisah dengan teman yang selama ini kita mencintai teman kita. Bukan hanya teman yang akan dipisahkan, kita akan berpisah dengan bapak kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan siapapun kerabat kita, kita akan dipisahkan. Semuanya akan pergi masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, karena apa? Karena ketika itu kita ngurus masing-masing. Ibu kita nggak memikirkan kita, kita juga nggak memikirkan ibu kita. Bapak kita juga nggak memikirkan kita, ya. Bahkan anak kita juga sama, nggak memikirkan kita. Semuanya kita berpisah. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir, kenapa ketika hari kiamat terjadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala kemudian hancur alam ini, kenapa di antara manusia mereka berpencar alias berpisah di antara masing-masing? Karena mereka tahu mereka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena mereka tahu, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan, apa yang selama ini sudah kita ajarkan kepada keluarga kita, apa yang selama ini sudah kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Ya, kalau kita sadar dengan itu, kalau kita menginginkan memiliki cita-cita yang tinggi, kita berkumpul dengan keluarga di surga, itu bukan cita-cita yang murahan, itu bukan cita-cita yang rendah, tetapi cita-cita yang tinggi yang membutuhkan pengorbanan. Ya, tadi dijelaskan di jembatan saja kita nggak mungkin bersama. Setelah selesai jembatan saja belum tentu kita bersama. Padahal ketika di dunia kita makan bareng, kumpul bareng, kemana-mana bareng dengan keluarga. Tapi kenapa di akhirat kita belum tentu bisa bersama-sama dengan mereka? Salah satu kuncinya atau di antara sebab kenapa kita bisa berpisah dengan keluarga kita, kenapa kita bisa jadi nggak dipertemukan dengan keluarga kita, karena kita selama ini tidak pernah berusaha bagaimana caranya menjaga keluarga kita dari menjaga ketaatan kepada Allah, atau tidak pernah menghiraukan keluarga kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita selama ini lebih fokus bagaimana mengurus tentang dunianya untuk keluarga kita. Kita selama ini bagaimana caranya fokus anak dan keturunan kita bisa bersekolah di tempat yang mahal, bisa sukses dengan kuliahnya, bisa mendapatkan pekerjaan ketika selesai kuliahnya. Kita hanya berpikir sebatas itu saja. Kita selama ini mendidik anak-anak kita,
Bahkan tidak jarang di antara orang tua, ya di antara kita, memerintahkan kepada anak-anak kita untuk tidur lebih awal. Tujuannya apa? Supaya nanti sholat atau supaya nanti pergi sekolah tidak kesiangan. Tapi dia tidak pernah mengajarkan bangun subuh hari untuk mengerjakan sholat. Terkadang kita sebagai orang tua, bagaimana caranya mengingatkan anak kita faham dengan ilmu-ilmu dunia? Bagaimana caranya bisa ranking 1, ya, nilainya besar dalam ilmu dunia, supaya nanti karirnya lebih bagus lagi daripada orang tuanya. Tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana mengajarkan kepada anak dan istri kita tentang bagaimana caranya memahamkan agama kepada mereka. Ya kenapa? Karena kita lebih fokusnya apa? Dunia, dunia dan dunia. Padahal kalau ditanya cita-cita, pengennya kumpul keluarganya di mana? Di surga. Bahkan banyak juga karena kita fokusnya dengan dunia, padahal kita memiliki cita-cita yang tinggi agar kita bisa berkumpul dengan keluarga di surga. Terkadang bukannya mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita, justru kita terpengaruh untuk melakukan kemaksiatan karena sebab keluarga, karena sebab istri atau anaknya. Ini terjadi, pasti terjadi karena Allah yang menjelaskannya. Makanya dalam surat At-Taghabun, ya, ayat yang ke-14 ya kalau nggak salah, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bahwasanya ya di antara istri-istri kalian itu, di antara anak-anak kalian itu, kalau seandainya kita tidak mampu mendidiknya, kalau seandainya kita tidak mampu mengarahkan sesuatu yang baik yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka pasangan kita, keturunan kita itu adalah musuh yang sesungguhnya bagi siapa? Bagi orang yang beriman khususnya, dan bagi orang-orang yang tidak beriman juga. Kapan mereka akan menjadi musuh? Bahkan di sini apa? Min azwajikum, ada kalimat min ya, meskipun tidak seluruhnya. Artinya min ini kalau dalam bahasa Arab namanya tab'idiyah, yaitu sebagian. Artinya tidak semuanya istri. Ada istri juga yang bukan musuh, ada juga anak yang bukan musuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian? Artinya musuh yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah istri-istri. Ya, kita jelaskan dulu istri-istrinya. Di sini istri-istri, bukan satu istri, Pak. Ya, istrinya banyak, sama aja. Artinya kalau istrinya 4 berarti musuh juga. Kalau kita nggak bisa mengarahkan, istri 2, istri 3, bahkan istri 1 juga sama, ya. Artinya di situ dijelaskan, di antara istri-istri kalian itu akan menjadi musuh bagimu. Kira-kira kalau kalimat musuh ini konotasinya baik apa buruk? Pasti buruk. Yang namanya musuh itu tidak menginginkan kepada kebaikan. Yang namanya musuh itu tidak mungkin menginginkan kebaikan kepada orang yang dimusuhinya. Sama dengan istri kita, anak kita yang selama ini kita tidak didik dengan apa-apa yang dijelaskan oleh syariat, maka mereka akan senantiasa bahkan tidak menginginkan kebaikan kepada diri kita masing-masing. Banyak di antara istri-istri di antara kaum muslimin, justru apa yang mereka lakukan ini apa? Menjadikan kita ini apa? Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Ada istri-istri yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada istri juga yang menjadikan kita semakin pelit dengan harta banyak. Bahkan ada juga seorang istri yang menjadikan kita jauh dengan orang tua kita sehingga kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Nah, istri yang seperti ini yang menghalangi kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah,
Istri yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang beriman kepada Allah adalah istri yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh, yang di antara sebab tidak akan mungkin mengumpulkan kita dengannya di surga kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ada sebagian, memang enggak seluruhnya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, itu hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan tentang emas dan perak. Ketika menjelaskan tentang emas dan perak, maka para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, sebaiknya yang harus kita ambil itu mana gitu, emas atau perak, kan begitu. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya kalau bahasa kitanya ya sudah, nggak apa-apa, santai aja, nanti saya yang akan jelaskan apa yang dimaksudkan dalam ayat yang menjelaskan tentang emas dan perak. Kemudian Umar pun mengikuti Rasulullah SAW. Artinya Umar itu mendatangi Nabi SAW dengan hewan tunggangannya. Kemudian apa? Kemudian Umar bertanya, mana yang sebaiknya yang harta yang kita ambil ini, emas atau perak? Yang berharga ini mana, emas atau perak? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waliyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan sholihatan au mu'minatan tu'innahu 'alal amril akhirah. Ketika Umar mengatakan, mana nih yang lebih berharga nih, saya emas atau perak, ambilnya. Ternyata Nabi tidak menjawab emas dan perak, tetapi Nabi mengatakan apa? Waliyattakhid ahadukum, maka jadilah di antara kalian ini seseorang yang qalban syakiron, yang memiliki hati yang bersyukur, walisanan dzakiron, lisan yang senantiasa berzikir. Ya, salah satu zikir yang disyariatkan ketika bulan Zulhijjah apa? Apa Pak? Zikir yang disyariatkan dari awal Zulhijjah nih sampai nanti hari tasyrik apa? Takbir, ya, takbir. Mungkin kemarin saya pernah nulis ya, ya, itu adalah salah satu sunnah yang harus kita senantiasa, bahkan sebagian ulama tidak mengetahui, ya, yaitu tentang takbir. Ya, takbir yang kita kenal, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Kita mungkin mengenalnya nanti aja pas malam takbiran, padahal yang disunahkan itu bukan hanya sekedar pas malam takbiran. Ya, ada dua takbir. Takbir apa? Ada yang pernah tahu? Masya Allah. Yang pertama takbir muqayyad, yang kedua takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu yang seperti apa? Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Mau dia di sekolah, mau lagi kerja, mau di sawah, mau di kantor, di angkot, di motor, dimanapun kita disyaratkan untuk bertakbir. Ya, ini nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, terserah, mau siang, mau malam, mau sore, mau waktu, udah pokoknya dia bertakbir. Dan ini disyaratkan kapan? Ketika kita sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini disunahkan, namanya takbir mutlak. Ya, kalau yang kedua itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad mah kalau mutlak mah tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Kalau muqayyad mah itu adalah takbir yang ditetapkan waktunya. Kapan waktunya? Itu yaitu adalah dijelaskan oleh para ulama. Takbir muqayyad itu takbir yang dia ucapkan atau dia lantunkan itu yang dimulai ketika masuk 9 Zulhijjah. Ya, kalau kita sudah masuk 9 Zulhijjah, kita disunahkan untuk membaca takbir kapan? Yaitu setelah sholat subuh. Nah, waktunya yang disyariatkan kapan? Yaitu di waktunya adalah disyariatkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu setelah 9 Zulhijjah, yang dimulai setelah subuh sampai bada asar hari tasyrik yang terakhir alias tanggal 13 Zulhijjah.
Ya, kalau tadi yang mutlak mah ya terserahlah, mau setelah sholat, sebelum sholat silakan aja takbir. Tapi kalau yang disunahkan yang lainnya, yang muqayyad itu, yaitu setelah setiap sholat 5 waktu itu disunahkan takbir. Ya masing-masing aja, nggak masalah. Ya nggak perlu dipimpin, masing-masing aja kita bertakbir itu setiap selesai sholat 5 waktu kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, dan itu dimulainya setelah sholat subuh sampai 13 Zulhijjah setelah sholat asar atau ba'da asar. Ya ini makanya Nabi mengatakan ketika ditanya mana nih yang lebih berharga, emas atau perak, tapi Nabi mengatakan apa? Qalban syakiran, hati senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa zaujatan sholihah au mu'minatan, yaitu adalah seorang atau perempuan atau istri yang soleha atau yang beriman, tu'inuhu alal amril akhirah, yang senantiasa mengajak, mengingatkan, memberikan motivasi agar kita ingat dengan kehidupan akhirat yang semuanya kita akan kembali ke sana. Berarti apa? Ini menunjukkan meskipun Allah menjelaskan kepada kita di antara sebab yang bisa menjadikan kita tidak bisa dikumpulkan dengan keluarga kita, yang bisa menjadikan atau di antara sebab kita tidak bisa bertemu dengan istri kita di surga kelak adalah istri-istri yang menjadi musuh, yang tidak mendukung kepada kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak semuanya. Begitu juga sama dengan anak-anak. Di situ ya Allah mengatakan min azwajihim, ya, yaitu adalah anak-anak, kemudian apa? Istri-istri, kemudian anak-anak atau keturunan. Karena memang keturunan ini atau anak ini sama dengan istri, kadang-kadang ya kita melakukan kemaksiatan itu karena anak. Ya, kita jauh dari masjid karena anak. Bahkan kita melakukan korupsi itu karena anak juga terkadang. Bahkan kita tidak mau mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kadang karena anak juga. Dan bahkan kita tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala terkadang itu disebabkan karena anak kita. Kapan? Itu anak yang menjadikan musuh bagi orang tuanya. Dari mana kita tahu? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan Ja'al Hasan wal Husain, bahwasanya datang Hasan dan Husain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhammahuma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkul keduanya. Ya, Hasan Husain itu siapanya? Cucunya. Datang kepada Nabi, dirangkul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dirangkul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal walada, sesungguhnya anak-anak ini mabkhalatun, sesungguhnya anak-anak itu terkadang menjadi sebab seseorang untuk pelit dan bakhil mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa majbanatun, dan terkadang anak-anak ini sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang diantara sebab menjadikan kita jadi jaban. Jaban itu penakut, pengecut. Dia nggak mau jihad, kenapa? Kan ingat sama anaknya. Dia nggak mau menuntut ilmu karena ingat sama anaknya. Dia nggak mau ke masjid karena ingat dengan anaknya. Bahkan dia nggak mau mengeluarkan hartanya, kenapa? Karena dia ingat sama anaknya. Kalau seandainya ini yang menghalangi kita, anak dan istri menghalangi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka jangan pernah bermimpi kita memiliki cita-cita untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu adalah di surganya kelak yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Artinya hal yang paling utama kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan kepada kita setelah menjelaskan tentang permusuhan, ya musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut, Pak. Ya, bukan teman dalam selimut aja.
ya istri dan anak itu ternyata musuh juga kalau kita tidak bisa menjaga mereka untuk senantiasa mengajar kebaikan kepada mereka. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, ya, beliau salah satu ulama yang terkenal, ya, ulama hadis dan ulama fikih juga, ya, yang berasal daripada negeri Mesir, ya, yang pernah juga belajar di Yaman, ya, belajar sama Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan kepada kita, di antara kewajiban seorang suami yaitu adalah bagaimana mengajarkan tentang ilmu agama kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Berarti ada sesuatu yang salah. Yang salahnya apa? Banyak pada realitanya. Terkadang kita sebagai suami hanya berpikir bagaimana hanya cukup yang jelas pokoknya mah bisa memberikan nafkah, ya, bisa memberikan nafkah baik secara lahir atau batin, bisa menyekolahkan anak, bisa bekerja dengan baik, cukup di situ saja. Tapi dia kadang lupa bagaimana hak yang kewajibannya itu apa? Untuk mengajarkan anak dan istri kita tentang agama. Sesuatu hal yang paling berat bagi seorang suami bukan memberikan nafkah. Hal yang paling berat bagi seorang suami bukan memberikan bagaimana keluarga kita bisa makan. Tetapi hal yang paling berat bagi seorang suami yang harus kita pahami, bagaimana caranya kita memahamkan agama kepada keluarga kita. Bagaimana mengajarkan tentang sholat yang baik, bagaimana caranya mengajarkan tentang haid dan nifas, bagaimana caranya mengajarkan tentang wudhu yang baik. Tapi banyak di antara suami, mereka mampu memberikan nafkah, mampu memberikan harta, tetapi mereka tidak mampu bagaimana caranya mengajak anak dan istrinya untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berakhir berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Fokusnya dengan dunia. Makanya Allah menegur, ya, bahwasanya apa? Ku anfusakum, ajarilah keluarga kamu, diri kamu. Tapi kalau misalkan ada alasannya, Ustaz, misalkan saya ilmunya terbatas, ya, saya ilmunya terbatas, bagaimana mungkin saya mengajarkan kepada istri saya? Nah, para ulama mengatakan kalau kita sadar dengan keterbatasan ilmu kita masing-masing, ajak istri kita kajian, ajak istri kita ngaji. Ya, kalau nggak mau kasih buku-buku, ya, suruh ngaji bersama kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, membolehkan seorang istri untuk pergi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat darurat, yaitu adalah ketika menuntut ilmu, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu. Bukankah kita tahu Nabi SAW menjelaskan kepada kita, bahkan para ulama menjelaskan bagaimana seorang suami digugat oleh istrinya, digugat oleh keluarganya, bukan karena tidak mampu memberikan nafkah, bukan karena tidak mampu memenuhi nafkah secara lahir ataupun batin, bukan. Tetapi seorang suami digugat di hadapan Allah karena ketika di dunia dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan tentang kebaikan, tidak pernah sedikit pun mengajarkan tentang agama ini. Bahkan banyak di antara suami, mereka tidak pernah peduli dengan istrinya apapun yang mereka lakukan. Ya, kita memberikan kebebasan kepada istri kita, kita memberikan kemudahan kepada istri kita masing-masing, tetapi kemudahan itu berujung dengan kemaksiatan. Ya, seorang istri atau seorang keluarga yang Nabi SAW menjelaskan, diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keluarga yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebaikan sehingga dia bisa meraih surganya Allah, bahkan mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Yaitu adalah kapan? Ketika seorang suami dia mampu mendidik istrinya meskipun hanya untuk mengajak sholat malam saja. Keluarga yang diberkahi oleh Allah, yang dia mampu bahkan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bukan hanya sekedar dikumpulkan di surganya, tetapi dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi adalah seorang istri yang membangunkan suaminya meskipun hanya untuk mengerjakan sholat malam. Saling membangunkan di antara mereka, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah salah satunya adalah sholat malam. Sudah masuk adzan, Pak?
Nanti dilanjut ya habis Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Itulah diantara ayat-ayat ya atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sebab tidak terwujudnya impian kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, baik dengan pasangan kita, orang tua kita atau keturunan kita, adalah ketika istri dan anak dan keturunan kita mereka menjadi musuh pada diri kita masing-masing, sehingga kita tercegah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, sebagian ulama menjelaskan di antara asbabun nuzul ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat 14, ketika Allah mengatakan tentang istri-istri kalian atau di antara anak-anak dan istri kalian musuh itu, dijelaskan dalam riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada beberapa orang dari penduduk Makkah yang mereka sudah menjadi seorang muslim. Mereka ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan berbagai faidah yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengurungkan niatnya untuk pergi. Atau di antara mereka ya, ketika hendak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri mereka mencegah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, bahwasanya sesungguhnya di antara istri kalian, anak kalian adalah musuh-musuh, fahdharuhum, maka kalian harus senantiasa berhati-hati kepada mereka. Nah, kalau kita pengen tahu ya, tadi kita diperintahkan juga untuk mengajarkan keluarga kita, keturunan kita ya, dari hal yang berkaitan dengan agama. Kita berkaca dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjelaskan kalau dalam realita kehidupan kita banyak orang tua itu yang mementingkan kepada anaknya itu masalah dunia daripada akhiratnya. Padahal para ulama menjelaskan orang tua itu ya, itu akan merasakan penyesalan kepada anaknya ketika dia tidak mengajarkan agama ketika dia sudah meninggal. Kalau kita sebagai orang tua sudah meninggal, maka kita bakal sadar ternyata yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa mengangkat derajatnya orang tua bukan karir yang bagus, bukan hanya sekedar jabatannya yang tinggi, tapi anak-anak yang dia paham tentang ilmu agama dan dia mendoakan orang tuanya. Itu yang paling dibutuhkan oleh orang tua. Bukankah Nabi Yakub alaihi salam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah kurang lebih ayat 133 ya, id kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan ketika kematian akan datang kepada Yakub alaihi salam. Nabi Yakub, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan wafat atau akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan kepada anaknya tentu berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh umumnya kita. Kita kalau mau meninggal ya, atau diantara kaum muslimin yang mau meninggal, yang kita pikirkan, aduh kalau saya meninggal anak saya makan gimana, sekolah gimana. Sebagian lagi kalau meninggal, nanti kalau ayah meninggal
kamu jatahnya tanah yang di sana, rumah yang di sana, itu saja yang dipikirkan dunia dengan dunia. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam, betapa pentingnya pendidikan agama, betapa pentingnya mengajarkan tentang keimanan kepada anak keturunan kita. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub alaihissalam menanyakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah? Ibadah yang seperti apa yang akan kalian lakukan setelah aku meninggal? Ya, artinya yang pertama diajarkan oleh Yakub ketika dia hendak meninggalkan keturunannya adalah ilmu, diantaranya ilmu yang bisa menguatkan keimanan kita adalah ilmu tauhid. Makanya apa? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini kalau saya meninggal, kamu ini bakal menyembah apa? Ibadahmu itu seperti apa? Caramu itu seperti apa? Tapi anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah, kami akan beribadah sebagaimana apa yang kalian sembah dan kakek-kakek engkau sembah. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang paling penting, pondasi yang paling utama, agar kita bisa betul-betul berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bisa betul-betul dengan baik menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada solusi lain kecuali kita mengajarkan keimanan kepada diri kita masing-masing. Enggak mungkin istri kita bakal nurut, enggak mungkin anak kita bakal nurut, enggak mungkin keluarga kita akan menjalankan berbagai syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kalau mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah. Semuanya berawal dari keimanan, semuanya berawal dari tauhid. Itu yang mendorong taatnya seorang istri kepada suami. Dengan tauhid dan keimanan, itulah diantara hal seorang suami memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Dengan tauhid dan keimanan yang kita ajarkan sejak dini kepada istri kita dan keturunan kita masing-masing, inilah diantara sebab munculnya anak-anak dan keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Gak mungkin bisa menjalankan syariat kalau kita tidak pernah mengajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya kita betul-betul mengenal siapa yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menaati Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Ya, kalau seandainya kita tidak mengajarkan demikian, sekali lagi tidak usah bermimpi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari yang paling utama, kenapa mengajarkan tentang keimanan? Karena di antara faktor selain kita mengajarkan tentang ilmu, di antara hal yang bisa menjadikan kita dikumpulkan dengan keluarga kita dan pasangan kita, yang pertama dengan istri kita adalah istri-istri yang solehah. Istri yang solehah jelas Allah banyak menjelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, di antara ciri istri yang soleh itu yang seperti apa, yang bisa menyejukkan pandangan kita bukan hanya sekedar di dunia, tapi mengindahkan, menjadikan kita bahagia kapan memandangnya ketika kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menjelaskan apa? Di antara karakter wanita solehah itu apa? Allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan solehah itu, istri yang solehah itu adalah perempuan yang kita indah atau senang untuk memandangnya. Bukan hanya sekedar penampilannya saja, bukan hanya sekedar paras cantiknya saja, tetapi yang bisa mengindahkan pandangan kita kepada pasangan kita kapan? Kalau istri kita bisa memandangnya dengan indah adalah istri yang dia betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Atau apalagi di antara sifatnya istri yang solehah yang menjadikan sebab kita dikumpulkan dengan mereka, yang mana dijelaskan Nabi SAW selain indah dipandang mata, tutiuhu idza amaro, adalah seorang perempuan yang dia taat ketika diperintahkan oleh suaminya. Ya, taat diperintahkan oleh suaminya. Bukan seperti apa? Bukan peribahasa apa kata-kata. Kalau ada uang disayang, kalau nggak ada uang ditendang, ya, masya Allah.
Nah, ini berbahasa yang menyesatkan. Ya, kalau kita pernikahan kita didasari dengan keimanan, ya makanya tadi di mukadimah dijelaskan, ya kita nikah ini tujuannya untuk apa? Udah gitu aja. Kalau kita didasari dengan pernikahan ini sebagai ibadah, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga kemaluan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi yang akan kita jalani, kita akan ridho dengan kondisi yang selama ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ayu imra'atin, setiap perempuan ya yang dia meninggal alias matat di situ, yang perempuan yang meninggal, kemudian apa? Kemudian suaminya itu ridho dengan apa yang selama ini dilakukan oleh istrinya, karena dia senantiasa mentaati suaminya, dakhalat jannah, kecuali dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika istri-istri yang soleha, yang dia mengharapkan perkumpulan dengan keluarganya di surganya Nabi, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ketika seorang perempuan yang dia menjaga sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, kemudian ya dia menjaga kehormatan dan kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat dengan apapun yang diperintahkan oleh suaminya selama tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, qilalaha, maka katakanlah kepada perempuan tersebut, bukan hanya sekedar dia dikumpulkan di surga, udkhulil jannah, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabil jannati masyi'ti, engkau masuk surga dari pintu manapun yang engkau inginkan, bukan hanya sekedar dikumpulkan saja. Tapi apakah ini akan terjadi? Kita memiliki pasangan yang soleh, kalau kita tidak mengajarkannya, nggak mungkin. Apakah ini bisa terjadi kalau kita tidak menanamkan keimanan kepada pasangan kita? Nggak mungkin terjadi, kecuali kita menjaga keluarga kita dengan mengajarkan apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karakternya apalagi dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara karakternya yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah seorang perempuan yang dia menjaga hafidha fi nafsiha au maliha ma yakrahu, yaitu adalah seorang perempuan yang menjaga dirinya dan menjaga hartanya dari sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan menjaga dirinya dari sesuatu yang dibenci oleh suami. Misalkan contoh, sebagian ulama menafsirkan, misalkan ya ada seorang istri, dia favoritnya ya, dia menggunakan baju warna merah misalkan, padahal baju itu mahal, itu seneng banget itu, tapi kata suaminya, saya nggak suka kamu menggunakan pakaian merah, meskipun itu disukai oleh istrinya. Maka ketika dia meninggalkan, inilah maksud hadis tersebut adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh suaminya, salah satunya seperti itu. Kemudian menjaga dirinya itu seperti apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada 3 hal atau 3 dosa atau 3 maksiat yang itu saking besar dosanya, Allah udah nggak peduli lagi lah, pokoknya itu saking gede, saking besar dosanya, udah nggak peduli lagi. Salah satunya apa? Adalah seorang perempuan idza ghaba zaujaha, seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, ya, kemudian apa? Kafaha ma'unatad dunia, ketika seorang istri ditinggalkan suaminya untuk mencari nafkah, fatabarrojat ba'daha, adalah diantara dosa besar. Bukan karakter wanita soleha yang dia tidak menjaga dirinya kapan? Ketika dia ditinggalkan suaminya untuk mencari nafkah, fatabarrojat ba'daha, dia justru berdandan ketika suaminya tidak ada. Ya, ini harus kita tanamkan kepada istri kita masing-masing, jelaskan.
Kalau kita ingin dikumpulkan, ya justru apa? Justru ketika ditinggalkan suami itu justru jangan berdandan. Kapan dandannya? Ketika ada suami. Ya, giliran ayah salaki misalkan. Ya begitulah, ya. Kadang kan perempuan seperti itu. Kenapa nggak dandan? Piragi di rumah ada piragi salaki nu ningali. Bener nggak? Padahal kita itu sama suami harus dandan itu. Kasihan dong suami sudah cari nafkah. Di luar jatah anak sekolah, nafkah ada biaya apa? Make up ya. Sama suami dikasih, tapi ketika dandan dipakai untuk orang lain. Ya, dan alasan perempuan kan seperti itu. Tiba-tiba setiap minggu tuh ayah COD beli baju ya. Pas kaundangan mah baju teh tawa. Atuh dah aku teh enggak ada baju. Ya Allah ya Robbi. Padahal di romari bajunya banyak. Giliran sama suami anger we dasterna teh eta gitu ya. Kalau ditanya mah perasaan mah daster teh banyak gitu. Favorit kojo gitu ya. Masya Allah ya. Artinya apa? Justru apa? Ini diantara dosa besar tuh. Saking besarnya atau Allah nggak peduli lagi. Nah kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wanita soleha, diantaranya dia bisa mampu menjaga kehormatannya. Ketika kapan? Khususnya adalah ketika dia ditinggalkan oleh suaminya. Dan itu harus ada suami, bukan ketika tidak ada suami ya. Giliran keluar dandan segala dipakai, giliran di rumah ya gitu-gitu aja. Jangan ya. Kalau kita betul-betul menginginkan apa? Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan? Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya berarti mengajarkan ilmu ya. Yang kedua menjadikan istri atau istri yang soleha. Dan yang ketiga di antara sebab agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu adalah anak yang soleh dan soleha. Bagaimana cara mendidiknya? Kalau mendidik sama ya, meskipun istri atau anak pun, tapi yang terutama anak keturunan kita, yang hal yang paling utama yang harus kita ajarkan kepada anak keturunan kita bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar teori, tetapi membutuhkan bukti. Ya, kalau kata orang yang pilkada apa? Sanes waos tapi buktos gitu ya. Nah, itu mah orang memilih, kalau kita mah enggak, kita mah dakwah ya. Kalau kita dakwah beda lagi ya. Artinya apa? Kita mengajarkan kepada istri, kepada anak itu bukan hanya sekedar teori. Bahkan anak dan istri itu ya karakter manusia seluruhnya, ya kita semuanya. Karakter manusia itu secara karakter itu pasti meniru. Ya, pasti meniru. Mau yang sudah tua atau anak, mau yang muda maupun yang tua, secara karakter itu, secara tabiat itu manusia itu hobinya apa? Hobinya meniru. Berarti cara yang paling utama untuk mengajarkan kepada anak kita masing-masing, kita memberikan contoh yang baik bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Gak mungkin kita seandainya menginginkan anak soleh, anak yang soleh, tapi kita tidak mencontohkan dengan baik. Dan ini terjadi zaman sekarang, hanya sebatas dengan kalimat baiklah saya mah kieu ge, nu penting anak saya we bager. Ya, banyak yang istilah kayak gitu. Tenanaun saya mah ruksak oge, ya. Tenanaun saya mah misalkan apa? Ya pokoknya mah saya mah preman ge baiklah, nu penting mah anak saya. Kata siapa? Ya, kalau kita menginginkan anak kita soleh dan soleh, harusnya apa? Harusnya kita memberikan contoh yang baik. Ketika orang tua yang soleh dan soleha, ini akan memiliki dampak bagaimana caranya Allah menjaga keturunan kita. Ketika orang tuanya soleh dan soleha, maka Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sama-sama akan mendapatkan anak soleh dan soleha. Enggak mungkin, enggak. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, ayat atau hadis yang sering kita dengar, ihfadillah yahfadka. Kalau kamu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu selama ini menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu menjaga Allah dengan perintah dan larangannya, maka Allah juga akan menjaga kamu. Bukan hanya sekedar kamu saja, kata Nabi SAW.
Bukan hanya sekedar kamu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau orang tua soleh dan soleha mengajarkan, memberikan contoh yang baik kepada anaknya, maka anaknya pun akan diberikan kesolehan dan kesolehaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tuanya menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah tahu lah ya, dulu pernah kita jelaskan tentang kisahnya yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, anak yang soleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisahnya Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, ya, atau bisa disebutnya Rumaiso, ya, Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ibunya Ummu Sulaim. Bapaknya siapa? Bapaknya Anas bin Malik. Bapaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Bapaknya Anas bin Malik siapa? Malik. Kenapa masih bingung ya? Ini yang membingungkan apa Pak? Kajiannya apa wangi tahu Pak? Jadi nanti ada istilah ya, logika tanpa logistik anarkis, nggak bisa mikir lagi, sudah wangi ke sini. Nah, artinya Ummu Sulaim ini, ya, yang senantiasa mengajarkan kesolehannya. Bahkan Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat mengatakan, aku bermimpi di surga itu ketemu dengan Ummu Sulaim, atau Rumaiso itu maksudnya Ummu Sulaim. Dia di antara sahabat dari kalangan perempuan yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ummu Sulaim ketika, singkat ceritanya, ketika ditinggalkan oleh siapa? Oleh suaminya, yaitu adalah Malik, bapaknya Anas, ya, kurang lebih di negeri Syam meninggalnya. Kemudian Ummu Sulaim ini itu dilamar oleh Abu Tolhah, ya, dilamar oleh siapa? Abu Tolhah. Ketika dilamar sama Abu Tolhah, nah ini bahasa-bahasa romantis itu sudah dari dulu juga sudah ada, ya. Ketika dilamar sama Abu Tolhah itu, Ummu Sulaim mengatakan apa? Sesungguhnya engkau itu adalah seseorang yang tidak bisa aku tolak. Ya, romantis nggak romantis bahasanya, ya. Ketika melamar zaman dulu sudah ada, ya. Sesungguhnya kamu ini orang yang tidak bisa aku tolak lamarannya. Tapi apa? Tapi kamu ini adalah seorang musyrik, sedangkan aku adalah seorang yang beriman. Kemudian kata Abu Tolhah mengatakannya, sudah, kalau gitu gimana caranya supaya saya bisa menikah? Kamu maunya apa? Kamu mau perak atau emas atau apa yang kamu inginkan? Ya, kembali tadi sama hadis Nabi SAW, ternyata ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. Kemudian kata Ummu Sulaim mengatakan, cukuplah keislamanmu itu sebagai mahar untuk menikahi aku. Akhirnya apa? Akhirnya dinikahilah oleh Abu Tolhah. Setelah dinikahi, ya, selain daripada Anas, kemudian dikaruniai anak namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair ini masih kecil, ya, makanya dari kisah Abu Umair itu, meskipun masih kecil, maka kita disunahkan itu untuk memiliki kunyah meskipun belum nikah, meskipun belum kecil, nggak apa-apa, Abu Muhammad kayak gitu, ya, Abu apa lagi, ya, Abu Ahmad boleh, ya, itu disunahkan. Ini terjadi kepada siapa? Abu Umair. Ketika ditakdirkan atau diberikan karunia anak seorang namanya Abu Umair tersebut, kemudian atas izin Allah juga, ketika itu memang Abu Umair ini dalam keadaan sakit yang, ya, sakit keras lah. Ketika sakit keras, ditinggalkan oleh Abu Tolhah untuk mengerjakan sholat ke masjid. Ketika Abu Tolhah berangkat ke masjid, ternyata Abu Umair meninggal di pangkuan ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang mengurusi kafannya, ya, artinya yang memandikan, yang mengurus Abu Umair, sampai apa? Sampai Ummu Sulaim itu tidak memberikan kabar kepada Abu Tolhah tentang wafatnya Abu Umair. Ketika sudah pulang dari masjid, ya, ketika sudah pulang dari masjid, Ummu Sulaim itu belum menceritakan kalau Abu Umair ini meninggal. Belum diceritakan. Datang nih Abu Tolhah sama teman-temannya, dijamu, disuguhin air, dikasih makanan, sampai belum ngomong juga. Sampai apa? Ketika di malam hari, ya, dalam riwayat tersebut dikatakan
Ummu Sulaim berdandan dengan secantik mungkin. Ya pokoknya berdandan lah ya. Udahlah, pokoknya sampai situ aja cerita ya. Berdandan, ya akhirnya melakukan hubungan suami istri dan yang lainnya. Kemudian Ummu Sulaim itu bercerita. Ya, bercerita kepada siapa? Kepada Abu Thalha. Dengan mengatakan demikian, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya kita meminjam sesuatu atau dipinjamkan sesuatu oleh orang lain, kemudian yang kita pinjam itu kita pakai, kita nikmati, bahkan kita suka dengan apa yang kita pinjam, kemudian sewaktu-waktu orang yang meminjamkan itu mengambil kembali, bagaimana kalau seandainya kita tidak mengembalikannya? Kemudian kata Abu Thalha, ini adalah sebuah kedzaliman, artinya harus dikembalikan saja. Ya, kalau kita minjem, ya sudah balikin saja, karena bukan punya kita, gitu ya. Jangan sampai seperti orang zaman sekarang ya, giliran minjem wajahnya kayak kucing, pas ditagih jadi harimau. Ya, itu kedzaliman ya. Artinya apa? Bagaimana nih pendapat kamu? Kita dipinjam nih, ternyata apa yang kita pinjam itu diambil sama yang punya, tapi kita nggak mau mengembalikan. Kata Abu Thalha, ini sebuah kedzaliman, harus kembalikan. Kemudian kata Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya pada hari ini, bahwasanya seorang anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan titipan ini diambil oleh siapa yang menitipkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari lisan Abu Thalha ketika itu? Tidak ada ucapan kecuali apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dialami Ummu Sulaim dan Abu Thalha ini diceritakan kepada Nabi. Ya, diceritakan ke Nabi dengan berbagai peristiwanya. Akhirnya apa? Nabi SAW mendoakan Ummu Sulaim untuk digantikan dengan keturunan yang lain yang bernama Abdullah. Terlahirlah singkat ceritanya namanya Abdullah. Abdullah tumbuh dengan dewasa. Bahkan ya beliau salah satu orang yang wafat ketika atau mati syahid ketika jihad. Ya. Tetapi ketika Abdullah ini meninggal, beliau di sebuah riwayat dijelaskan memiliki 10 anak. Ya, memiliki 10 anak. Yang mana 10 anak ini 5 diantaranya ahli qira atau qori, 5 diantara yang lainnya itu adalah, intinya semuanya adalah ahli ilmu. Nah, dari kisah ini bahwasanya Nabi SAW atau riwayat tersebut ingin menjelaskan kepada kita, ketika orang tuanya soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memberikan keutamaan kesabaran ketika diberikan musibah. Kapan? Ketika diambil seorang anaknya. Yang kedua, apabila orang tua yang soleh dan soleha, maka dia akan mendapatkan apa? Ganjaran keturunan yang soleh dan soleha. Dan ini terjadi kepada Abdullah, bukan hanya sekedar Abdullah saja yang soleh, tetapi keturunan yang keluar dari Abdullah adalah orang-orang yang soleha. Kapan? Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita soleh dan soleh, pasti apa? Allah juga akan memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan ini terjadi di mana? Di kisahnya, salah satunya adalah Ummu Sulaim. Saking dianjurkannya kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha, supaya bisa menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga keturunannya, atau menjaga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjaga kita dan menjaga keturunannya. Orang-orang terdahulu yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ada pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri yang dia tidak maksimal untuk mengurus anak-anaknya. Itu sama juga ya, dijelaskan sebagian ulama itu anaknya itu kurang lebih 10. Ya, kita tahu ya, meskipun bukan anak 10, anak 2 aja, anak 1 aja kita nggak bisa maksimal mengurusnya. Nah, dalam penjelasan ulama ini anaknya 10, orang tuanya ini tidak bisa maksimal untuk mengurus anaknya. Tapi ternyata dari 10 anak ini, keturunannya ini semuanya soleh dan soleha. Kenapa? Karena disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Saking solehnya kedua orang tuanya, saking menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, supaya dia dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa melakukan hal yang sangat sepele.
Salah satunya apa? Saking ingin dijaga Allah, menjaga perintahnya apa? Ketika melakukan hubungan suami istri, dia tidak lupa mengucapkan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara sebab kalau anak kita nggak soleh dan soleha, ketika kita melakukan hubungan suami istri, bisa jadi kita lupa untuk membaca doa. Salah satu sebabnya mungkin itu, ya. Ya, artinya apa? Intinya ya, kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh para ulama tadi dijelaskan, di antaranya adalah mengajarkan kebaikan, yaitu adalah menjaga keluarga kita dari melakukan sesuatu yang diharamkan yang bisa menyebabkan keluarga kita terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menanamkan keimanan, kemudian yang ketiga istri yang soleha, yang keempat adalah anak yang soleha. Kalimat yang terakhir yang dijelaskan oleh Syekh kami dulu, Syekh Abdul Hasan hafizahullah taala, beliau menjelaskan istri dan anak akan menjadi soleh, atau istri akan berbakti kepada suaminya, anak juga akan berbakti kepada orang tua. Itu adalah sebuah keberkahan, dan keberkahan tersebut tidak akan datang kepada istri dan keturunan kita, bahkan kepada keluarga kita, kalau seandainya kita memberikan sesuatu yang haram kepada istri dan anak keturunan kita. Makanya dijelaskan oleh Syabul Hasan, kalau seandainya kita ingin mendapatkan keberkahan pada anak dan istri kita sampai mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah belikanlah sesuatu yang halal, tidak diberikan dari hal-hal yang mengandung sesuatu yang diharamkan atau dengan cara-cara yang haram. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya dulu sebelum ditutup? Nggak kerasa ya, Masya Allah, lebihnya lama ya, bonusnya lama ya. Nggak apa-apa ya, kalau tidak yang mau bertanya ditutup aja ya. Gimana Pak? Sebetulnya bukan siratul mustaqim, sirat aja Pak. Sirat itu sudah dilalui Bani Adam atau belum, atau nanti menunggu bisa baru dilalui Bani Adam? Maksudnya sirat itu dilalui Bani Adam gimana Pak? Bukan siratul mustaqim, bukan sudah dilalui Bani Adam atau nanti nunggu yaumul kiamah. Oh, maksudnya sudah ada yang lewat apa belum? Singkatnya gitu. Belum Pak, nanti ketika kita terjadi hari kiamat ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah setelah kita dihisab, setelah dikumpulkan di padang mahsyar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi nanti pada hari kiamat insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak ya. Karena setiap kita pasti ya, setiap kita pasti akan dipertemukan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kapan? Kalau kita sama-sama soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, dan anak dan keturunan yang soleha, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa jannatu adnin yadkhulunaha man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surganya Adan, atau diantara surga yang sangat tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi, itu akan dimasuki oleh siapa? Man sholaha, adalah orang-orang yang soleh. Dari siapa yang orang solehnya? Min abaihim, dari bapak-bapak kita, dari kakek-kakek kita, dari uyut-uyut kita ya. Kemudian siapa lagi? Min azwajihim, dari istri-istri kita, min abnaihim, dari anak-anak kita. Kapan? Selama kita betul-betul senantiasa menjaga syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.